Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan Bunda Pica. Di video ini aku mau lagi-lagi mau nge-review buku anak. Buku ini adalah judulnya buku Mutabaah Good Habits for Kids. Nah, sebenarnya benar ini untuk anak usia, bukan untuk anak usia untuk anak usia di bawah 5 tahun yang mana mereka memang mungkin belum banyak mengerti. Tapi Pica udah aku beliin buku ini di usia dia 2 tahun karena memang ini bisa jadi pembelajaran buat aku juga sebagai orang tua yang mau mengajarkan anak habit yang baik, membangun build habit yang sejak sedini mungkin dari dia kecil. Jadi ini sementara aku membutuhkan ini untuk aku sebagai orang tua, sebagai panduannya. Jadi buku ini itu dari penerbit Little Star, visi mandiri. Isinya buku biasa sih, buku dari kertas biasa karena memang diperuntukkan untuk anak yang memang udah sekolah di atas 5 tahun, for kids. Dan di sini banyak banget halamannya. Aku bakalan review isinya karena memang buku ini tuh kayak kumpulan panduan gitu. Jadi manfaatnya banyak banget pastinya untuk kita ngajarin anak-anak kita tentang kebiasaan-kebiasaan baik. Dia persis kayak buku sekolah gitu ya. Nggak kayak buku anak-anak memang. Depannya kayak gini, terus ada daftar isi, ada kayak prakata pembukaannya juga, intro bukunya, terus baru isinya. Ini kita cek dari daftar isinya, ini lengkap banget. Di sini ada adab makan dan minum, rajin berolahraga, mencuci tangan, suka makan buah dan sayur, berkata baik, membiasakan antri, rajin mandi, rajin memotong kuku, rajin menggosok gigi, membuang sampah pada tempatnya, rajin bersedekah, bijak menggunakan gadget, rajin belajar, suka menabung, membantu sesama, adab kepada guru, disiplin, tidak suka terlambat, merapikan mainan, tidak mengompol, sayang hewan, dan rajin ibadah. Super lengkap banget. Ini aku kasih contoh, misalkan kita kebiasaan baik yang pertama, adab makan dan minum. Jadi di sini tuh ada kalimat intronya dulu. Jadi kita orang tua bisa ngasih intro improve juga tentang adab makan dan minum. Terus di sini dia dia kasih kayak warning gitu. Kalau misalkan makan kita harus memperhatikan adab-adabnya ya. Perhatikan adab-adab makan berikut. Nah, di sini dia kasih tahu nih adab-adab makan itu apa aja, kayak gimana aja. Di dalam buku ini juga ada pojok doanya. Jadi ketika kita makan, kita dikasih tahu nih doa sebelum makan kayak gimana, doa sesudah makan kayak gimana. Terus dikasih tips-tips juga, misalkan pola makan yang sehat itu apa aja. Makanan ini apa aja. Terus di sini juga ada proyek kebaikannya. Jadi nanti anak bisa checklist sendiri nih. Oh, aku hari Senin udah makan sambil duduk. Oh, aku udah minum sambil duduk. Aku makan dengan tangan kanan gitu. Jadi kayak ada proyeknya, kayak to-do list gitu. Jadinya buat si anak biar dia tuh ingat kalau ini gue udah ngelakuin apa aja nih. Aku udah ngelakuin apa aja. Nanti besok kalau lupa, besok jangan lupa ya, jangan lupa lagi gitu. Terus ini ada aktivitas serunya juga. Di buku ini ada aktivitasnya juga. Jadi kasih tanda centang untuk makanan yang baik dan sehat layak dikonsumsi. Jadi bisa kayak buat interaktif juga, buat main kuis-kuisan sama anak. Ayo mana aja makanan yang sehat kayak gitu-gitu. Nah, di halaman berikutnya sama. Ini kayak gini tuh. Cuman sama juga ada intronya, ada doa-doanya, terus ada tips-tipsnya, ada proyek kebaikannya, dan juga ada aktivitas serunya nih. Tapi masing-masing aktivitas serunya itu beda-beda. Kalau kayak tadi kita harus centang-centang, ini misalkan ada teka-teki, terus ada tanya jawab, terus ada apalagi ya, nih ada kayak ada tips-tips membuat jus strawberry. Jadi nanti kita buat aktivitasnya tuh kita bikin langsung, kita bikin makanan sehat, bikin jus strawberry. Terus macam-macam tuh ada apa aja nih, ada pertanyaan apa, proyek kebaikannya. Terus ada hadis-hadisnya juga. Jadi nggak cuma potongan ayat, dia juga ada hadis-hadisnya. Ini aktivitas serunya. Jadi ini ini banget karena memang kebiasaannya tuh ada 21, ada banyak. Jadi ini memang akan akan sambil kita bacakan, mungkin nggak langsung tuntas, tapi sambil kita praktekkan juga selama sehari-hari gitu. Nah, kenapa Baby Pica masih 2,5 tahun? Aku udah 2 tahun aku udah beliin ini karena memang ini awalnya memang untuk panduan aku. Nah, karena untuk anak yang memang usianya itu di bawah 5 tahun, karena ini direkomendasikan untuk anak usia di atas 5 tahun, itu aku cukup memperkenalkan inti-inti dari kebiasaan-kebiasaan baik itu gitu. Misalkan ini buat si kecil, aku udah ngasih tahu nih kalau misalkan makanan-makanan sehat kan dia belum terlalu ngerti ya sebenarnya kenapa mungkin dia cuma akan mengerti sampai di nalarnya dia, oh gue harus makan sayuran nih supaya sehat paling gitu. Terus tapi kebiasaan-kebiasaan baik nih kayak misalkan
rajin olahraga nih, mencuci tangan. Nah itu kan kita bisa dari sekarang nih kita udah bisa ngajarin dia rajin-rajin mencuci tangan, karena memang lagi pandemi juga, pastinya kita juga udah sebelum dikasih tahu kita udah sering banget ngasih kebiasaan baik mencuci tangan. Tapi selain mencuci tangan nih, misalkan kayak berkata baik. Nah, ini membiasakan antri ini kan belum bisa ya. Anak kecil belum terlalu mengerti. Anak usia 2 tahun ngantri itu kayaknya belum bisa diajarin. Jadi ini aku skip. Aku biasanya nih kayak gini, kayak rajin mandi. Aku ngajarin dia nih kalau harus mandi kayak kakak tuh pakai gayung. Kita bisa ngajarin dia tuh kayak sekilas-sekilas aja tuh. Dia pakai mandi sendiri ya, pakai gayung, pakai sabun, sambil kita memperkenalkan apa yang ada diisi di gambar ini gitu. Jadi sekaligus buat informasi dia juga, tambahan pengetahuan dia juga tentang oh ini pakai sampo gitu-gitu. Terus ada juga yang memotong kuku. Nah, buat anaknya yang motong kuku, terus rajin sikat gigi nih, rajin menggosok gigi, kan beberapa anak yang memang balita itu kan masih agak susah ya kalau suruh motong kuku atau gosok gigi gitu kan. Kita bisa nih ngajarin dia nih, misalkan nih kayak kakak, apalagi baby pica tuh kayak nurut banget gitu kan. Kalau misalkan kita dia tuh ngelakuin sesuatu pasti karena memang apa yang dia lihat, atau mencontoh kakaknya, mencontoh kakak-kakak tetangganya gitu maksud aku ya. Terus terutama mencontoh bundanya, mencontoh ayahnya. Jadi aku mengajarkan kayak gini, aku mencontoh dulu nih kalau misalkan kukunya dipotong kayak bunda biar nggak kotor, atau enggak kuku kayak kakak nih, kakak rajin gunting kuku, karena nanti kita kasih tahu kalau misalkan nggak gunting kuku nanti banyak kumannya atau apa kayak gitu-gitu. Sama kayak sikat gigi juga, kita nih si kakak tuh kita bacain, dia memperkenalkan dia dengan hadis-hadis yang relate gitu. Terus kenapa harus sikat gigi, kakak juga sikat gigi biar giginya bersih. Kalau misalkan dikasih tahu nih, kalau misalkan Pica mau misalkan giginya kayak gini, misalkan aku kasih contoh gigi yang jelek gitu kan, nih kayak gini nih banyak kuman, makan permen tapi nggak mau sikat gigi kayak gitu-gitu. Aku biasanya kasih contoh seperti itu. Nah kalau misalkan kayak tadi nih yang mengantri, ini juga nih membuang sampah bisa diajarin gitu. Tapi kalau kayak mengantri atau memilih-milih sampah, bersedekah, atau bijak menggunakan gadget, rajin belajar, nah ini kan lebih habit yang baik yang bisa dibiasakan anak ketika dia udah cukup lebih dewasa ya, untuk anak-anak gitu, kids gitu, bukan untuk toddler lagi atau balita lagi. Jadi ini menurut aku penting banget, karena memang ini sebagai reminder kita juga kalau di sini ada proyek-proyek kebaikannya, dan anak jadi terlatih untuk terbiasa untuk kan tadi ada checklistnya, terbiasa untuk melakukan itu. Kalau nggak melakukan jangan sampai besok terulang lagi kayak gitu. Ini bagus banget menurut aku. Buku kan buku itu nggak cuman kayak bacaan atau balita biasanya cuman gambar-gambar doang atau suara atau apa yang untuk melatih sensori dan motorik. Nah yang kayak gini-gini nih kita tetap butuh sebagai kebiasaan-kebiasaan. Kita juga bisa memantau kesehariannya dia udah melakukan apa aja kayak gitu-gitu. Dan di sini juga banyak banget ilmu dan manfaatnya, seperti tips-tips, seperti ayat-ayat atau hadis-hadis yang mendukung dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut gitu. Jadi seru banget. Kalau menurut aku memang kebiasaan baik itu benar-benar harus diperkenalkan banget sedini mungkin. Jadi walaupun buku ini memang direkomendasikan untuk anak usia 5 tahun, nggak ada salahnya kalau misalkan kita dari 1 tahun pun punya buat panduan kita juga. Mana nih, kita tinggal milih-milih aja mana yang harus kita sampaikan, yang udah cocok disampaikan ke anak kita sesuai usianya kayak gitu-gitu. Tapi memang tidak untuk dipakai sama si anak langsung ya kan. Kalau misalkan toddler itu lebih kayak ke buku-buku kayak board book atau buku-buku yang wipe clean, karena mereka rentan dengan mencoret-coret dan sebagainya atau sobek-sobek gitu. Nah diusahakan buku ini memang benar-benar harus ketika anak membaca kita harus dipandu. Jadi jangan sampai dicoret-coret atau rusak. Nih aja udah agak sobek nih aku. Tapi buat kita bisa jadi reminder juga, bisa jadi jadwal kita nih. Kalau misalkan anak tuh harusnya udah diajarin apa lagi, aku harus ngajarin kebiasaan baik apa lagi. Nah kayak gitu-gitu. Pokoknya yang aku tanamkan dalam diri aku adalah semua kebiasaan baik itu sebisa mungkin kita ajarkan sedini mungkin, karena memang itu berhasil dari aku sejak aku mengajarkan baby Pica waktu dia masih bayi. Aku bener-bener misalkan aku bener-bener kayak concern banget dalam hal MPASI-nya dia, walaupun pasti akan berubah ya seiring berjalannya waktu dan usia. Tapi bener-bener aku concern dalam hal MPASI, dalam hal misalkan minum susu, dan itu tuh memang berpengaruh ketika dia besar gitu, atau sikat gigi gitu kan. Ketika kita perkenalkan, kita ajak dengan baik, terus kita bikin suasana makan atau suasana sikat gigi atau suasana minum susunya dengan happy gitu kan, nantinya dia akan terbiasa gitu.
Jadi sampai sekarang pun dia alhamdulillah makan yang gampang, disuruh sikat gigi juga nggak pernah ada drama. Misalkan pas disapih-sapih susu atau dot atau segala macam juga nggak susah gitu, karena memang kita latih gitu. Dari dia kecil kita udah dibiasain, kita udah coba nih. Jadi jangan disuap terus, jangan dimanja terus, biar anak itu terlatih secara mandiri dan terbiasa. Jadi pas gede itu nggak aneh gitu. Itu sih tips dari aku kenapa aku sangat merekomendasikan buku Good Habit ini. Sebenarnya banyak sih macam-macam, mungkin ada di luaran ada macam-macam buku-buku Good Habit juga, tapi berhubung aku baru nemu yang ini dan ini menurut aku udah cukup sempurna. Menurut aku ini bisa menjadi panduan mam semua dari anaknya usia kecil pun, mau masih bayi pun nggak ada salahnya membeli buku-buku yang kayak gini, karena memang fungsinya adalah bukan untuk belajar ya, bukan untuk belajar anaknya karena masih jauh, enggak, karena memang kalau masalah mengisi proyeknya itu memang masih jauh, tapi untuk kita sebagai orang tua bisa menjadi panduan mengajarkan kita kebiasaan-kebiasaan baik kepada si kecil. Gitu aja review aku, semoga bermanfaat. Terima kasih, assalamualaikum.